Ada saya baca itu, ada ulama begini. Siapa yang mendoakan orang tuanya hanya 5 kali sehari semalam, masih dianggap durhaka. Coba bayangkan. Saking pentingnya mendoakan orang tua, sampai dia mengatakan siapa yang mendoakan orang tuanya hanya 5 kali sehari semalam, masih dianggap durhaka. Ya Syekh, kenapa saya dianggap durhaka? Saya doakan orang tua 5 kali sehari semalam. Coba kubandingkan usahanya orang tuamu dan doanya, tidak hanya 5 kali sehari semalam. Sampai dia meneteskan keringatnya itu, malah aku dia dapat aja teri. Coba bayangkan. Nah kan aku abalaku selalu kampung dia dapat aja milo doang, bukan hanya 5 kali, tapi setiap kau diingat pasti dia berdoa. Terpuru kasih madisi kan? Terpuru kasih madisi pakai kau malah setiap nasa beningin awal dia tutungin asambuna iya koman. Itulah orang tua. Ada yang sampai ke rumah itu cari saya, Ustaz, panggilkan Ustaz Lukman dulu, saya mau ketemu. Begitu saya ketemu Ustaz, saya mau sedekah untuk rumah tahfiz ini yang di depan rumah tak mau dibangun, 50 juta untuk bapak saya almarhum, 50 juta untuk ibu saya almarhum. Apa saya bilang? Beruntunglah orang tua yang punya anak seperti kita, Bu Haji. Maka dia Bu Haji, maksudnya Ustaz, mereka ni mati atau mati tak cerita lama pisah tu dikiri. Benengi anak menguat malah sarap. Maka ini saya galungnya di nama Tuhan kasih makura kaya biasa waktu na rumah gala nali galung. Alhamdulillah katanya nyamangi lebih ko ubali kasih pasidakan untuk alena. Kalau tadi matanya kasih ko sering mundin aku matang kalau dia yakin makanya ipahan. Makanya selalu saya ingatkan di mana-mana tak ada isara anak tak patuh jok kagak. Apa mereka anak mau ke pada aku tidur si bambu. Masih ingat kita dulu. Kalau dulu kita minta uang, kamu ditanggung pekerjaan kan? Ini bilang di pakur biasa kan? Ditanggung kakak kita. Aku kayak akan nasi. Jadi mana? Ini masih pun. Baca lagi. Jadi masih pun. Kali mana? Saya mana pajak ini sih? Kita itu masuk kerja lagi. Tadi aku nggak aku. Makanya tapi, jadi itu kumati tomatoi makanya itu tomatoi kaya kita sana minyak itu kan. Makanya tuh sana minyak itu mati si matu, mereka sih jatuh masalah ini. Wah kita tahu itu sana lagi, tak mati ki mati di sini masalah ini. Tahu sebenarnya. Saya dapat cerita di Belawa. Saya di Tausogi, waktu nanti saya tinggal di nama kaya sama cowok-cowok ini dapat 10 ya nak, 10 kurang. Lo mau bagaimana? Jadi mali galungnya di mana, di mana. Selesai itu ada nanya protes. Bapak, magi tak bagang galung kalau bisa diheto. Oke bapak na, dia bagang ngero nak tawak ngero. Maka dia nak nanti kemagalun nama Tuhan ni. Kerja dia magalun nak lokak badu ngero na sematu sisa, wak bangun masih. Lebih na, wak kepagang niga iman iya tu mali sana. Apa itu yang sari mana kesih? Apa yang terjadi? Maka dia betul-betul ya kumate kak nak bagi sangat dia pada dia mengerang taruh ni engkau dupai kak nak kalau ini tahu aku. Waktu kita orang ini aku bagi yang mana ni matu yang mana yang ni tanya menyemangi tak dupai kak dia nak cuci lah kak iya mana sarasi waktu putu magi mati dia dupai kak dia lebih kurang kamu tu itu nak awaliki. Kami tu lah apa aja bah. Betul lah. Cing. Ya ini di mana Jepang? Ya resi. Di makanan nasi. Ya resi. Aja nak Jepang dia kena kono. Aku tu cuma itu. Cing. Jadi kalau pemahaman seperti ini luar biasa Pak. Dia ngerang makanan bau enggak dia. Kalau ini cara supaya ikan dupa ikan. Dia nak cuci lah karena selama tu ko. Iya nama sana saya kulino. Mati kamu tu dia dupa ikan. Nah ini makanya hati-hati di akhirat nanti waktu no kulino tu kan lebih kena satu-satu. Di Makassar ada BTN-nya, di Parepare ada BTN-nya karena ada istrinya di situ. Tinggal BTN-nya kopi 3. Itu BTN-nya. Sekali nak mati, dia gagal mati nulis di mulut. Kenapa? Dia nak kenal yang salah, dia nak burus masih kita tuh. Nah, makanya hati-hati. Dia kok masih gini bangun rumah tapi coba kita di situ ada. Walaupun mungkin saya di Batak, saya bisa seming, itu. Ya kok dikasih sama orang mas sumbang, kita lipuki muka. Kalau mas Epe. Alhamdulillah rumah tahfiz dengan masjid. Ya. Nah ini sekarang kami ngeritik supaya anak kita ini banyak bisa menghafal Quran. Walaupun sekarang hafiz Quran itu lagi menjauh Pak. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan mulai kepala lingkungan sampai presiden semuanya hafiz Quran. Amin. Itu kita harapkan. Cuma kuki Pak kepala ilmu ini lah.
Akan apa ilmu media ini sebetulnya. Nah, kembali kepada persoalan. Makanya orang tua kita di tabib, ya tuh mati dia nama mati terus. Sehingga itu tuh mati dia nampak gurah, irhamni, irhamni, irhamni. Amasaiki kasih amasaiki. Apa artinya ini? Menunggu kiriman dari orang yang ditinggalkan. Apa yang ditunggu? Pertama doa. Siapakah yang berhak mendoakan orang meninggal dunia? Pertama yang berhak mendoakan adalah anaknya. Itu anaknya. Dan sesuai dengan hadis. Ila mata doa tapi kata amaluhu. Dia kau mati anak pun ada mapatu amalan illa min salah. Kecuali bertingkah selain ya Allah. Jadi sangi kata amaluhu. Mapatu amalan iya lo mati mapatu ni makamlah. Yang saya pahami. Iya lo mati mapatu ni makamlah. Dan lima sempayangnya dan lima sidekai. Makanya ya sedekah mani ya keluar mani. Ini tidak terputus. Ketika ada anaknya ditinggalkan, yang waladun soleh, yang daulahu selalu mendoakannya. Bahkan lebih luas lagi waladun itu kalau orang ngarang. Waladun itu bukan hanya atau harus mesti anak biologis, tidak mesti. Termasuk anak pengajita, anak sekolah. Kalau dia berdoa Rabbi ghafirli wa liwalidayya, insya Allah dapat juga gurunya. Itulah pengertian waladun menurut orang Arab. Itu apa kemakan lagi mesti anak makan itu di kanan. Oh tadi. Contohnya contoh. Tapi mereka apa lagi kan? Mereka tuh punya bagus. Semua ini waladun salih insya Allah. Satu. Yang kedua siapa lagi yang berhak mendoakan? Adalah sahabat-sahabatnya. Makanya mereka tuh punya PDC ini Pak yakin mereka tuh mengulangi PDC. Coba. Makanya cari kita PDC Pak. Insya Allah itu nomor di PDC ini. Yang PDC ini dipacau, yang kau jadi apa aja. Ya kau PDC ini dipacau. Kamu tuh juga mikir PDC. Maka tuh lo mati lo ketemu PDC. Ayo lo boleh bola. Saya tidak tidur sebelum mendoakan tetangga Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya bisa istiqomah. Dewa tidur kasih kuliah pun udah balik boleh. Dari itu kalau balik bola aku pun ada tuh aku kalau begitu doang itu dia. Nah saya tanya aku balik bola aku minta pemalas buka pengalatan. Nanti Allah menilai. Dan ini bisa menjauhkan dari penyakit iri hati. Itu. Saya itu makin kalau itu dia putaringa di singa mata kasih kamar sekeluarga kalau balik bola aku kok pernah pakai bekas dia. Selalu ikutkan itu pakai bekas dia. Ya, pakai yang ini dari sisi kematu jangan lupa kasih iki pacoi pengalatan hari mau pernah he dengan itu ini sih pakai makasihnya sering ada hal anak berat aku upah kasih makasihnya seperti itu cakap yang ini dari masa gini lalu makasihnya itu lebih jadi aku oke nah lanjut mau bilang nanti jadi yang berhak mendoakan siapa termasuk sahabat-sahabatnya. Nah yang ketiga siapa lagi yang berhak mendoakan seluruh muslim. Makanya tadi ada buku yang saya baca yaitu tuh mati ini Rio na kota kapos sejumat. Kalau kami yang meninggal dalam kali selama ini. Kenapa gembira datangnya hari Jumat? Dan sebab mereka siap dampakkan na pun berakat na pardon sini na pakatobat. Coba bayangkan berapa hati seluruh dunia. Dia baca Allahumma ghfirlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Adam pangi sallallahu burane sallam makun raye tumatappa burane tumatappa makun raye imma gitu mo biar gimana ini agak sah. Nah, itulah hikmahnya juga kenapa waktu-waktu tidak bersamaan. Jam 12 di sini hati semua pada naik Pak. Nah, baca sih rumah Solo. Tete Setima itu nape menteri pakai tukang Jakarta dan sekitarnya. Angka sih pada pun. Tete 5 itu kakaknya yang beda 2 jam dengan kita, beda 3 jam, beda 4 jam. Tete 5 itu kampung tak nape menteri Mekah seluruh dan sekitarnya masuk tam. Makanya ada guru kita namanya Dr. Kaswa. Maka diandaikan napi tangi pun Allah Ta'ala rupa doang yang sejumat lo pun dicoba masuk rupa lagi pun. Makanya intinya berusahalah mati dalam keadaan Islam dan beriman. Kenapa? Insya Allah banyak yang doa. Tapi kalau meninggal di luar Islam, kecelakaan selama-lamanya. Ada yang telepon saya Ustaz. Kalau mau ya sampai yang itu mati aku salah mau pakai Pak Desa. Kurang mau salah. Pakai ya Pak Desa. Desa salah mau biasa Ustaz. Agak buku ya. Sejak tambah. Oh, boleh. Haram itu. Telepon mau salah. Pak tahu. Tapi salah mau itu kali kenapa bisa? Makanya biasa dia kawin dengan orang tato. Terus dia ikuti suaminya ke tanah sampai dia diikuti agamanya suaminya dan menikah di sana. Selesai. Keluarganya disidrat minta supaya kayaknya orang Islam sini tidak boleh. Jadi hati-hati kita dari panjang berak itu. Beningnya ke piti-piti yang pasti salah mungkin nah.
dapur makan apa betul-betul semuanya tak dapat isal lagi kalau mana mereka ikut neraka. Oh gitu. Nah, jadi hati-hati Bu Mega. Jadi ini orang tua kita ini ada anak yang ditinggalkan selalu menunggu doa dan KB. Ada saya baca itu, ada ulama begini. Siapa yang mendoakan orang tuanya hanya 5 kali sehari semalam, masih dianggap durhaka. Coba bayangkan. Saking pentingnya mendoakan orang tua, sampai dia mengatakan siapa yang mendoakan orang tuanya hanya 5 kali sehari semalam, masih dianggap durhaka. Ya Syekh, kenapa saya dianggap durhaka? Saya doakan orang tua 5 kali sehari semalam. Coba kubandingkan usahanya orang tuamu dan doanya, tidak hanya 5 kali sehari semalam. Sampai dia meneteskan keringatnya itu. Malah aku dia dapat teri. Coba bayangkan. Nah kan aku balaku selalu kamu dia dapat miliaran, bukan hanya 5 kali, tapi setiap kau diingat pasti dia berdoa tanah kasih madisi kan. Tanah kasih madisi pakai pemalasa jaga nasa. Beningin awak dia tutungin sama iya peman. Itu lah. Dia itu lagi kamu ke mereka yang ngarang nak mungkin. Jangan lupa ini. Itu ini kau karena tak lupa jadi saya makan makan berarti mampu itu lebih cukup. Kau kau beli bola atau minang lu kau dah belum itu. Kalau beli bola atau minang lu kita jangan sama doanya dia sudah itu. Apalagi itu letih-letih saya ke kelahiran 1977 waktu itu kan tegang apa? Enggak kena jadi mungkin makanya saya dondok. Bedakan tojang dengan dondok Pak. Kok tojang aku ini? Itu, makanya si cucu ini lu yang bilang nih. Ini lu tuh ngerai ya bilang nih. Yang ya bilang kan nama orang ya bilang. Bukan hanya sebutan-sebutan ya bilang itu ya bilang. Melo yang tuh sering ngomong padi tepat na bilang anak. Makanya nyanyi ini. Ayo mungkin kayaknya sedondo dari Malaysia itu semuanya dondo mungkin aku orang tidak bisa bilang berbalik itu besar lagi coba sekarang ada nari buku tapi itu letih pengorbanan itu atau lain letih pengorbanan buku makanya anak yang durhaka itu makanya kalau besar ancamannya orang yang durhaka bahkan masuk kategori dosa besar yang kedua setelah musyrik orang yang durhaka pada orang tuanya. Nah makanya saya ingatkan anak yang ditinggalkan doakan terus. Ketika saya habis baca tadi yang saya bilang ini bahwa masih dianggap durhaka, makanya saya amalkan. Alhamdulillah sudah berapa lama saya amalkan. Saya tidak tidur sebelum mendoakan orang tua saya. Rabbi ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya memang tidak liu kasih pelindung pun orang tua. Kenapa? Bahkan saya sudah menghakimi diri sendiri. Kalau saya lupa doakan orang tua, saya anggap berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya menghakimi diri sendiri. Tapi saya mau jadikan motivasi dan saya sampaikan menjadi motivasi buat kita dan insya Allah siapa yang selalu mendoakan orang tuanya berarti anak ini ingin melihat orang tuanya bahagia dan siapa yang selalu melihat orang tuanya bahagia maka sedang tidak meninggal sebelum Allah bahagiakan dunia. Lebih-lebih nantinya silakan coba. Yang pertama. Yang kedua, orang tua kita bukan hanya mengharap doa, tapi setiap kali Anda bersedekah, asal masih ada kaki, ingat lagi, pesannya Syekh Ali Jabir. Ketika Anda bersedekah di pondok pesantren, rumah tahfiz, masjid, ingat 50% untuk orang tua. Amalkan ini. Matoy bang inang, ketika bersedekah 100.000, 50.000 untuk orang tua saya, Allah. Insya Allah. Kenapa? Kalau mau dihitung pengorbanannya orang tua, luar biasa. Jangankan korban harta, sampai korban perasaan. Coba. Jadi aku yang teman-teman mau bilang hadir, kau ini bikin petangga-tangga saya saja sampai sekarang saya perhatikan orang saya itu karena masih hidup ibu saya. Kalau bapak saya kurang lebih 1 tahun yang lalu dia meninggal di umur 83 tahun. Ibu saya, kau ini tanah masuk boleh mulai masa rumah itu masa rumah ini. Aku tanya sih, kayak gitu nak, bengrang. Katu tu kita tanah pura selama kita Yesus selama kita. Ini dapat hadir, benda sih kayak selama kita ini. Kalau jam 12 saya belum tiba di rumah kembali, saya mau beli bola mau kasih. Mati pun. Kita tidak sekolah jadi kata kali sih. Kenapa mengkaji ini? Alhamdulillah nak. Selama kita. Coba bayangkan. Ini nak dia pun tidak sembilan kali sudah pipas sempanya tadi makan di bawah selama kita tanah puru selama tanah puru risiko itu doanya tidak bisa balas. Itu luar biasa. Nah Allah waktunya dia korban waktu untuk anaknya dan sebagainya. Bahkan kalian korban perasaan demi betul. Jadi hati-hati. Jadi kalau kita bersedekah usahakan itu. Kalau perlu ada sedekah kita khusus orang tua semuanya. Atau kami minimal 50% orang tua. Selalu niatkan itu. Saya yakin ada beberapa sahabat saya ternyata sukses. Apa tipsnya? Dia bilang membahagiakan orang tua. Ketiga apalagi? Bisa membahagiakan orang tua insya Allah dengan cara bagaimana selain bersedekah, coba bacakan Al-Quran. Tapi kalau sekarang ada pemahaman lagi menganggap itu tidak sampai, ya, nanti yang coba buka baca
37 masalah populer yang dikarang 10 sobat. Ya, Imam Syafi'i, Ibnu Taimiyah. Bahkan coba baca kitab Ar-Ruh yang dikarang oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini saya heran, ini Ibnu Qayyim ini imamnya Salafi. Tapi justru dia mengatakan membaca Al-Quran niatkan pahalanya pada orang yang telah meninggal dunia itu sampai seperti sampainya pahala puasa dan haji. Insya Allah. Minimal Fatihah. Dan itu saya amalkan. Saya tidak tidur sebelum bacakan Fatihah. Orang tua saya. Tidak saya tidur sampai bacakan Fatihah pada guru-guru saya. Ya, terutama pendiri dan dakwah wali syar Ki Haji Abdul Rahman Al-Mudalik. Saya tidak tidur sebelum bacakan Fatihah. Kenapa? Inilah berkahnya kepada kita semua. Beliau mendoakan semua anak-anak dirinya yang hidup di Dede ini, insya Allah. Coba. Jadi orang tua kita, guru kita, coba minimal Fatihah, insya Allah. Ya, kalau Nabiullah SAW ketika bersama Sayyidina Ibnu Abbas, sementara dia mengendarai di atas kendaraan, begitu lihat ada kuburan, masih saya di sana kubur di sana, masih saya. Ya Ibnu Abbas, tolong ambilkan pelapa kurma yang masih basah. Pelapa kurma, ini pelapa kurma itu, nah Nabi kenapa tuh kelikur? Dia tancapkan di kuburan itu. Mudah-mudahan dengan pelapa kurma ini dia diringankan siksaannya sampai daun pelapa kurma ini mengering. Gitu? Kenapa sampai bisa dengan hanya pelapa kurma? Ternyata Syekh Uji menjelaskan bahwa pelapa kurma itu semua daun-daun itu ada malaikatnya. Malaikat yang ada di pelapa kurma itu selalu berzikir, maka berkah zikirnya malaikat ini sampai dia diringankan siksaannya di alam kubur. Apalagi sampai bacaan Quran. Dan kita berdasar Pak, kita berdasar. Makanya dia apa aja berkahnya itu cuma panggilan. Lelingnya nang mana sana sih? Aja itu biasa nak kubur, tak turi bukan aku sana. Jadi dia itu macam ini, kalau dia mau tapi iya Pak, bukan aku sana, jadi makan salam cara aku sana. Iya tu kira kepada pasal lagi juga kata isan kamu itu. Cuma kita jangan sama-sama. Itu mau ada tahu kunci dipahami katanya. Saya biasa dengan kamar. Kiki melo Ustaz, kalau Makassar, kira mula kak melo kak, kira mula tu, kira mula kak, kira itu melo Makassar lalu hari-hari kek, aku yang kunci di dalam tu dia lah. Aja hari-hari mula coba-coba mula ya belok kalau tu sope tanggung dua. Saya kau pegang kok kan, kadang-kadang aja sih guru. Guru-guru ini terling-ling ini. Jadi gimana tuh aku sih bilang aja lah, ikut tenang lah, tenang tahu salah nih, kok kan? Itu sih dipahami lagi tadi masuk lagi. Itu kalau hanya pendapatnya Imam Malik, syukur kalau ini kekuasaan, belum kau selesai. Tadi bisa saya bilang tuh lagi, kalian boleh lah. Maka dia macam ambil tanah campur air, coba pasang itu gosok itu dipancing itu. Setelah itu kita usah itu juga selesai. Kita ambil dia biasa memperbaiki. Ya kalau kayak aku ini terjamin dia aja, aku ini tak setelah tu aja nah. Aja nggak ada mau caki. Oh iya, ibu dikasih baca Quran tuh kali. Ibu boleh kena tuh semuanya makan, oh iya makan kita tuh saya. Makan tuh tas nasi baca. Turing kau dalam waktu tanam ini. Satu pun nasi saya langsung makan. Mati nih jono. Ini kok. Apa itu jika saya aku pilih apa itu bukan lisu. Orang-orang udah taruh tuh. Kita nak kelat tuh mau kayak insyaallah. Kita ini yang bermasa Imam Syafi'i yakin bahwa itu sampai minimal mati ya. Dan saya rasakan keberkahannya. Itu ada sekarang di YouTube lagi viral sekarang Pak ini Dr. Ar-Razia Hashim itu dia kumaguru kita bolong dan dia mulai pahami coba banyak dia mulai pahami dia kirimkan Fatihah pada yang anunya buku ini ya yang pengarangnya buku ini begitu dia lama kemudian dia baca suratul Fatihah langsung ada petunjuk Allah sampai dia bisa pahami begitu keberkahan Fatihah. Yang ketiga, insya Allah yang keempat adalah minum makaru atau tinggal lagi masalah itu atau jika kamu kasih minum makaru di gadi akar kan ini minum makaru betepa yang nak kasih pulang itu dulu kita makaru dulu kalau minum kanan tapi dia berdengar di itu siapa pulang lagi ya oke aku betul nah ya kau mati di pekulnya karuba aja dia berdengar ketika karuba tuh kita mah ada sampai gruta. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah berapa kurban? Kenapa mesti dua kurbannya? Dua kambing. Nabi menjawab, satu untuk saya dan keluargaku dan satu seluruh umatku. Dan itu tidak dibatasi. Kalau dia bilang umatku, yang mati dan yang hidup, itu dia dimaksud. Sehingga ada orang mengatakan, maka bolehlah berkurban untuk orang yang telah meninggal dunia. Cuma untuk singkat dari pembatasan, penjelasan, maka dia kembali ke batu mati si kanjana itu kalau salah. Maka ini si kanjana tuh tuh pertama senang. Alira pematu kupuri kiri maka ini wasilkannya pelakon batu lok kamu wal marhuma haji masih.
Seperti itu. Sebab perintah kurban diperintahkan kepada orang yang hidup. Jadi mestinya orang yang hidup masuk nama, setelah itu dia sedekahkan pahala. Dan itu adalah pahala. Oke, nah begitu. Aja na tukang pangyaw, pamilya ito yung pag-away ito si Babi niya. Tuloy ko nga natama sa mo. Sabi ko sa Babi, parang yun tama na muna. Tama to, ito rin nalulungan. Yang mo ito yung pag-away ka, kaya niya yung magkaroon. Jadi coba kita pahami sedikit ini. Milo magkaroon ba pa? Hati-hati ki. Kama mi ka rata kuliyo makan jadi ka rata man sa libo. Itu. Jadi insya Allah cepat niat mulai sekarang. Ya maniak memang ibu kayak pada dino. Masih terus ya. Kami yang lain tak ada. Yang lain terus. Jadi sih tahu bikin itu lagi tadi. Nah, jadi sini tahu bikin tinggal lagi matu kau kalau bertanya. Kalau perlu benda sekarang. Bina mereka tu mana tu kau cuma. Atau dia perlu mungkin insyaallah. Nah, ternyata tu pinjau lagi itu kau mana kini kau tinggal sih. Ya, nah, kecuali kalau ada punya hajat dan sebagainya, ya boleh lah. Jadi Nina alami kliennya kan ya. Nah, jadi sini teman-teman lebih kengkeh. Jadi insyaallah ya kumadi itu dia mereka ini ya kan. Kodiki justru lagi betul juga. Selalu banyak berturut. Itu yang terakhir buat dia haji atau namanya badal haji atau badal umrah yang selalu berangkat umrah. Saya sampaikan itu, jangan tinggalkan Makkah sebelum berumrah untuk orang tua. Itulah kelebihan umrah, sekali naik bisa berumrah berkali-kali, tidak sama dengan haji. Kalau orang haji satu kali satu orang, tapi dia nawat dia haji atau mati kita kalau dia pun haji, jadi nanti berangkat yang kedua kalinya. Itu persoalan orang hukum minta cicingin lagi makan haji, tahu gitu. Nah, bukan Pak Kosidra pendaftar tip menunggu 40 tahun minimal. Sidra. Engkau itu masih kasih kawita plus, ya haji plus menunggu 10 tahun minimal. Di lalu sini dia tahu ya. Angka kalau lebih masih gak kelimpulan. Ada sahabat saya 2 tahun yang lalu mendaftar 280 juta 3 bulan aja. Maka masih kapan ya silam nih ya pada kuliah mulai mendampingi jamaah haji gara istighfar insyaallah. Jadi saya ingat tadi yang komen Kimajang itu betul sementara kita belum berangkat maka bolehlah lewat travel. Ada travel itu siap memfasilitasi. Kalau di rumah biasa orang mendaftar sampai 10 juta. Nah 10 juta uangnya dibawa ke Mekah, cari orang yang di sana memang kerjanya badal haji. Ya, setelah itu nanti ada sertifikatnya. Nah, jadi inilah cara insya Allah untuk membahagiakan orang tua. Coba hajikan dia. Iya, 10 juta Pak. Nah, kalau mungkin lebih murah lagi, kalau engkau keluarga tak di Mekah, ya ini kita suruh bawa di sampai di sana baru cari. Tapi ingat, kalau mencari, kalau tidak berpengalaman, jangan cari sendiri. Cari orang pembimbing haji, minta tolong carikan orang yang biasa kerjanya badal haji. Kalau orangnya mungkin di Mekah, tunggu Mekah, pokok rumah menetap, biasanya dibayar 7 juta. Tapi kalau mahasiswa dari Mesir yang biasa kerjanya badal haji, itulah yang biasa dibayar 10 juta Pak. Makanya aja mau tak heran, aja tak curiga. Nah, makanya biasa nak curiga. Jadi itu yang nawanya, benar ke 10 juta ya? Nah, siang mandi. Padahal dia atau dia kau mandi. Nah, kenapa? Dia tahu tidak tahu persoalan ini tadi. Ya, yang dari Mesir itu biasa dibayar 10 juta. Sebab jadi itu semua transportnya masuk ke Mekah. Ya, yang mungkin di Mekah itu dibayar 7 juta. Sebab dia baru ke sana. Mereka tuh kalau kasih zaman-zaman nama kau badal haji. Dan orang yang lebih berpengalaman itu adalah pembimbing haji yang lebih tahu seperti itu. Nah, olehnya itu insya Allah si konjur kamu pertabi noda pengamar aja memagi-magi orang yang umur pengetahuan malah tidak pasti untuk timuri. Dan si peringatan yang seni agama atau selama 5 hari insya Allah. Tidak apa yang kalian kata pesalah kemudian nanti kau kepala masuk makudamu kamu tuh. Ya, kami butuh pembeli teh ini si bawa kubah. Ya, sudah mestinya alhamdulillah ditempati mulai Ramadan yang lalu. Padahal mulai dibangun udah bulan 9 2020.
alhamdulillah belum cukup satu kaki sampai tarawih, dan rumah tafisnya alhamdulillah menjadi batana, dan tanahnya lokasinya kita beli 1.100.000.000, dan alhamdulillah sudah selesai 4 bulan yang lalu. Itu saya keseleran dengan jemaah berarti 50 cm, alhamdulillah sudah selesai. Ya, jadi ya pungka masih boleh kalau tu masih kampung prestasi, ya saya paham itu Pak. Semakin banyak tanpa untuk berbuat kebaikan, semakin banyak menjadi saksi nanti di akhir. Inilah hikmah yang saya sampaikan kepada antara kita. Insyaallah suatu waktu kita punya niat, dan saya setiap malam mendoakan, setiap malam saya mendoakan orang-orang, bukan hanya yang telah bersedekah, tapi yang mau bersedekah pun saya doakan. Jadi jasa milo doakan itu. Nah itu setiap malam. Setiap malam Jumat kami adakan yasinan bersama dengan seluruh jamaah. Mendoakan supaya dimudahkan urusan, diberikan kekayaan, dan insya Allah jauhkan dari berbagai macam bala. Itulah doa kami memimpin yang bacaan yasa seluruh jamaah yang ada di sana, yang ikut yasinan, dan didoakan kepada yang mau bersedekah dan yang telah bersedekah. Itulah harapan kami. Insya Allah mudah-mudahan Pak Barakapun Allah Ta'ala ada pendamping ini, ada penginan lu kasih kata sana. Iya, tentu kengiati makan dan pangin Ustaz. Insya Allah kata salah tak ada pangika. Mudah-mudahan kita pengalat taring asal makan saya kembali tiba di rumah bertemu dengan keluarga, dan insya Allah kita juga diselamatkan semua. Demikian saya akhiri ucapan minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.